Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi perkenalkan, saya pribadi ya hanya pengen buat sesuatu yang mungkin berguna bagi dalam hal dua arah, bagi kami pribadi maupun nanti mudah-mudahan ada dari teman-teman dalam hal ini pengguna YouTube berguna. Jadi maksud kami adalah nanti kedepannya kami akan rutin membuat tayangan berupa berbau mistik lah ya, live streaming, dan mungkin temanya itu membuka sesi konsultasi ya, mungkin kayak terawangan atau mungkin pengobatan non medis yang dirasa mungkin kami mampu lah ya. Kalau mungkin berat ya kami juga angkat tangan, kira-kira kayak gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan diridhoi oleh semua hal ya, dan free gitu. Dan video ini pun pertama kali kami tujukan adalah meminta persetujuan dari sesepuh ya, makanya kami juga buat seperti ini. Jadi langsung saja mungkin ke narasumber kami, dan mungkin nanti kami juga dalam hal meminta persetujuan sesepuh ini dengan cara apa ya, dengan cara batin atau dengan cara istilahnya dunia Indonesia itu mediumisasi lah gitu. Jadi silahkan disimak baik-baik, dan mungkin kedepannya atau mungkin dari video ini ketika sudah selesai kami upload, apabila memang ada yang nonton ya silahkan berkomentar dan bertanya aja. Untuk satu dua orang mah mungkin kami bisa test drive aja lah, kami langsung jawab kayak gitu. Jadi saya perkenalkan dulu, ini teman saya dari kecil, mungkin bukan kecil sih, jadi emang agak berbeda beberapa tahun lah ya, kakak tingkat mungkin. Cuman ya beliau teman seperjuangan, lebih apa istilahnya, lebih istiqomah dalam menggeluti bidang kebatinan lah ya, kira-kira kayak gitu. Kalau saya cuma ikut-ikutan saja, dan saya juga cuman hanya berkomentar di sini, nggak berani tampil di layar, masih minim dari segi pengetahuan, keilmuan, dan yang terutama mental. Mungkin nanti kedepannya kalau toh memang rame atau ada kesempatan, mungkin saya baru nampilin wajah saya kayak gitu. Jadi mungkin yang pertama Kang Idus, silahkan perkenalkan diri saja dulu, baru nanti kita ke tahap berikutnya, tahap inti itu mediumisasi, meminta persetujuan dari kalangan sesepuh. Dalam artian sesepuh di sini batin ya, gaib gitu, bukan sesepuh yang masih hidup gitu. Enggak, langsung ya. perkenalan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sehat, nikmat iman Islam, sehat panjang umur, yang bisa membantu kita segala hal apapun itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya cuman rencana doang, dan ini pun rencananya rencana dadakan sebetulnya. Mungkin ini udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin Satu Syawal ya ini. satu Syawal. Ya karena momen lebaran ini kita agak waktu panjang gitu kan ya. Pada dasarnya kami berdua sudah punya kesibukan masing-masing, punya pekerjaan utama masing-masing gitu ya. Cuman dari backgroundnya dulu waktu tanda kutip masih pada belum punya bini lah kasarnya ya, agak seneng ke dunia mistik lah kasarnya kayak gitu ya. Mangga Kang Idus lanjut. Alhamdulillah, sholat dan salam tak lupa kita sanjungjang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasa beliau lah kita bisa sahadat ya, bisa istilahnya kenal Allah. Mungkin kalau tidak ada beliau ya jahiliyah terus. Oke teman-teman, langsung aja lah. Kita
rencananya nih kita mau buka channel YouTube Ya, tentang mistis. ya. Nah, maksudnya saya di sini tuh ingin minta izin, gitu, minta izin kepada sesepuh Rijal Goib lah, khususnya yang ada di kampung ini. Umumnya ya sesepuh-sesepuh yang ada di dunia ini, sesepuh-sesepuh yang ya siapa tahu ini sampai ke luar negeri, ya sesepuh luar negeri minta izin gitu. Artinya ya yang sesepuh-sesepuh ini, yang goib-goib ini lebih tahu gitu kedepannya istilahnya baik enggaknya. Ya terutama kita minta izin kepada Allah untuk diberi kelancaran, Ya. diberi keberkahan gitu kan. Istilahnya hanya kepada Allah lah kita istilahnya berserah diri. Ini hanya cuman syariat doang. Untuk apa namanya? Untuk bisa, mudah-mudahan video ini jadi edukasi ya. Ya, Tadi- kalau mau dibilang landasan kami itu bikin hal kayak gini, satu ya mudah-mudahan bener ya, nggak salah niat lagi. Satu, pengen mengamalkan ilmu yang sedikit banyak sudah kami lalui di beberapa tahun kebelakang gitu ya. Mudah-mudahan itu juga ya di luaran, yaitu sebuah ilmu lah, keilmuan atau pengetahuan. Ya. Dan yang kedua ya sedikit kecilnya ya mudah-mudahan dalam area YouTube ini ya ada feedback yang berkesinambungan dua arah, ada manfaatnya bagi konsumen nanti, dalam artian para penonton ataupun dari kami, terutama mungkin kedepannya ya mudah-mudahan bisa jadi monet dan lain sebagainya gitu aja sih, tidak lebih sih sepertinya kayak gitu. Lanjut. Terus ini kira-kira mau minta izin sesepuhnya mau kayak gimana, gaya apa gitu, mau siapa? Kita langsung kontak batin aja sama, kan di sini kan di daerah Sunda ya. Sunda istilahnya dengan penguasanya itu dikuasai oleh dominan oleh kerajaan Pajajaran ya. Jadi kita untuk minta izin kepada Eyang Prabu Siliwangi gitu. Dan alhamdulillah sih, kata-kata kakek saya sih ada turunan katanya gitu. Cuman ya kata-katanya saya juga nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi sih emang sama beliau tuh gampang, istilahnya gampang susah komunikasi. Kalau kita tidak tembus sama Prabu Siliwangi, kita minta izinnya ke istrinya, ke Ibu Ratu Galuh Mangkualam. Kalau Ibu Ratu Galuh kita nggak tembus, kita minta izin ke Ki Buyut Manguntapa. Ya kalau kita tidak tembus ke Ki Buyut Manguntapa, mungkin kita nggak bisa lanjut, soalnya bisa kendala waktu, bisa kendala hari, itu bisa. Ya mudah-mudahan malam ini juga kita dikasih restu, dikasih izin gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Kita mulai saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf teman-teman, ini kayaknya mungkin ini kemampuan saya hanya terbatas, jadi kita nggak bisa konsultasi dengan yang Prabu Siliwangi. Kita lanjut saja dengan Ibu Ratu Galuh Mangkualam. Mungkin biasanya saya konsultasi dengan beliau, Ibu Ratu Galuh Mangkualam. Soalnya kalau saya tembus ke yang Prabu Siliwangi, saya udah dijaga sama macan putih, sama macan belang, sama kakek-kakek, udah dijaga tuh. Jadi saya mesti minta izin nih ke tiga tokoh gitu ya, tiga pengawal ini. Jadi saya berhubung waktu yang singkat, jadi saya nggak bisa istilahnya konsultasi lebih lama gitu.
Saya langsung aja ke Ibu Ratu Galuh Mangkualam. Hadir. Hadir. Assalamualaikum. Hadir. Beliau sudah datang, teman-teman, dari arah sebelah utara. Dia datang sebelah utara dengan kereta kencana. Hadir. Udah datang, hadir. Assalamualaikum. Ibu Ratu Galuh. Hadir ya. Hadir ya Allah. Hadir ya Allah. Hadir ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya gambarkan ini Ibu Ratu Galuh lagi sedang duduk di kereta kencana dengan dijaga oleh pengawal-pengawalnya. Kanan kiri ada sekitar 7 orang ya. Ini tepat saya di hadapan beliau nih. Ya udah, langsung aja sampaikan maksud dan tujuannya. Ya. Salam Ibu Ratu. Saya minta izin Ibu Ratu. Saya minta izin untuk membuka channel ya. Ya, konsultasi lah. Boleh nggak gitu acara-acara begini dipublikkan gitu, disiarkan gitu, boleh nggak? Kata Ibu Ratu boleh, tapi jangan takabur katanya gitu. Jaga anak yatim katanya gitu. Insya Allah kalau sudah menghasilkan ya mungkin ada beberapa persentase yang kita salurkan langsung. Yang kedua, jangan sering konsultasi sama yang Prabu Siliwangi katanya. Jadi beliau itu nggak mau kontak-kontak sama hal duniawi. Terima kasih Ibu Ratu. Jadi gambarannya Ibu Ratu tuh udah ngasih izin, cuman dia ada dua amanat. Yang pertama, yang satu jangan takabur, sombong gitu, ujub gitu kan, bangga diri jangan. Yang kedua, titip anak yatim. Insya Allah lah, mudah-mudahan kedepannya ya lancar gitu kan, ada jalannya, ada istilahnya, mudah-mudahan istiqomah gitu ya, supaya kita bisa ngejalaninnya gitu. Ya terlepas nanti channel ini bisa berpenghasilan ataupun enggak ya, amanat itu ya jelas secara umum ya berlaku lah bagi kami gitu. Ya sedikit-sedikit nanti disisihkan. Terima kasih udah diingatkan kembali gitu. Cukup ya? Oke teman-teman, karena mungkin saya pikir masih bisa dilanjut, mungkin untuk sesi pertama kita boleh langsung kasih tes aja dulu mungkin ya. Saya punya ada barang kuno gitu. Nanti kita kasih gimana tanggapan si narasumber gitu. Bentar saya ambil dulu. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan lagi nanti ke depannya ya,
pada dasarnya channel kami nanti live, terus teman-teman bisa konsultasi dengan cara berkomentar. Lalu mungkin saat itu juga mungkin beberapa detik atau beberapa waktu kemudian kami jawab lah gitu. Ya apa yang bisa dikonsultasikan mungkin ya dari area pribadi, misalnya saya nih punya kemampuan gaib apa atau punya pengawal, tanda kutip ya, di Indonesia ini kan rame seneng-seneng saya nih punya pendamping apa, gaib apa, kayak gitu-gitu nanti mungkin. Ataupun ke mungkin yang lagi berusaha kok sepi, adakah hal yang berbau negatif yang bersumber dari gangguan yang bersifat tadi mistik atau gaib itu ada dan lain sebagainya, itu bisa kayak gitu nanti. Dan kalaupun nanti dari hasil cek kami itu tanda kutip gangguan itu bisa kami atasi, ya mudah-mudahan kami langsung bisa bantu aja kayak gitu. Kira-kira kayak gitu kan Kang Idris ya? Ya. Kayak yang sekarang mungkin ini punya pribadi peninggalan dari keluarga kami gitu, keluarga saya, yang mungkin kita cek aja langsung. Ya mungkin nanti pada live streaming yang nggak perlu dipegang juga, insya Allah mudah-mudahan dari jauh pun bisa gitu, dari hanya segi nama ataupun nanti bila perlu kami butuh media foto mungkin kalian bisa kirim, bisa lewat nanti kami cantumin nomor HP dan sebagainya, kira-kira kayak gitu. Oke, langsung aja silahkan, kira-kira kayak gimana itu golok tua. Ini bahannya bahan besi sulangkar ya. Bahan besi sulangkar. Oke teman-teman, kita minta izin dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di benda. Adik, assalamualaikum. Wah, ini ada nih teman-teman. Bagus, bagus, bagus. Bagus teman-teman. Ini kalau begini ya, kita jelasin dulu benda pusaka itu versi saya sih ya, versi setahu saya, benda pusaka itu sebetulnya aslinya buatan manusia, cuman dari segi pembuatannya itu dicampuri tirakat ya, atau dicampuri dengan memasukkan tanda kutip mungkin secara ilmi, secara umum tenaga dalam atau apapun lah itulah kayak gitu kira-kira. Nyari waktunya, nyari khusus, terus dia sambil puasa, sambil tirakat, ada amalan khususnya, makanya bisa dijadikan pusaka itu. Benda bertuah gitu. Karena dari pembuatannya udah istimewa, udah spesial gitu kan, udah nggak sembarangan bikinnya gitu. Jadi makanya dibilang benda pusaka. Apapun teman-teman juga bisa bikin benda pusaka, asalkan ya memasuki syarat kriteria tadi gitu kan, misalnya ada waktu khusus, amalan khusus, nggak dibikin sembarangan gitu kan. Itu bisa, tergantung teman-teman bisa mengisinya itu sampai berapa persen, apa penuh gitu, apa sampai sempurna ini ngisinya. Ini udah lumayan sempurna ini, soalnya udah dikategorikan masuk ini hodam udah bagus ya, ada macannya. Oh, jadi menurut versi Kang Idus ini penunggu si golok ini sosok macan gitu. Macan. Jadi kalau macan tuh basicnya kayak bentengan lah, kayak bentengan. Oh, fungsinya buat bentengan tuh menjaga. Bentengan. Menjaga dari apa tuh? Menjaga dari ya mungkin kita masuk ke si penunggu ini, dia kalau berfungsi itu buat menjaga apa gitu? Menjaga dari segi bisa kemalingan, bisa ke ilmu serangan gaib gitu ya, dalam artian tenung santet gitu ya. Oh gitu, insya Allah bisa, tergantung dia istilahnya kiriman santetnya tuh gagahan ini apa gagahan nono gitu. Tinggal pekuat-kuat lah bahasa kitanya, pekuat-kuat. Kalau misalkan ya ini kuatan ini ya insya Allah yang penghuni rumah aman. Tapi kalau misalkan kekuatan ono yang ngirimnya ya jebol lah gitu. Oh, kira-kira begitu, kuat-kuat istilahnya. Terus mesti digarisbawahi bahwa ini tuh hanya istilahnya hanya pelantara gitu kan. Paham. Syariat gitu kan, istilahnya kita tuh
hanya jalan sebab ini Allah menurunkan ini kan makhluk, ini kan makhluk. Khodam tuh makhluk. Apapun ayat tuh makhluk. Jadi semua tuh makhluk, gitu kan. Selain Allah tuh semua makhluk. Artinya kita tuh bukan istilahnya yakin kepada makhluk ini, tapi Allah tuh mengasih jalan untuk diberi keselamatan melalui golok ini. Gitu. Mudah-mudahan. Gitu. Contoh kita biar sedikit tentang biar teman-teman nggak salah dalam segi benda pusaka ya, bahwa benda pusaka itu istilahnya dia syariat gitu kan. Syariat. Jadi hakikatnya Allah yang nentuin gitu kan. Antara selamat, antara kita nggak selamat itu dari Allah. Ini hanya cuma hakikat, syariat hanya pelantara doang. Hanya pelantara doang. Jadi teman-teman jangan jangan salah mengartikan bahwa ini yang menjaga kita dari bahaya atau teluh. Tetap kita yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini syariatnya doang gitu. Jadi Allah tuh ngutus makhluk untuk menjaga diri kita melalui benda golok ini. Nggak mungkin dong Allah langsung turun ngejaga kita kan, nggak mungkin. Ada syariatnya. Ya, ada syariat. Dan apa yang ditangkap dalam artian si sosok tadi menurut visualisasi Kang Idus itu tadi berupa macan. Ini ada lagi selain macan, ada lagi. Bismillah. Kayaknya bekas jawara nih, bekas pegangan jawara. Oh gitu. Iya, bekas. Ya mungkin kayak semacam lurah lah gitulah, penunggu kampung. Kira-kira bisa dilacak, maksudnya Kang Idus bisa tahu nggak ini pernah dipakai berantem apa enggak gitu, sejarahnya apa gimana gitu, pernah ngebunuh apa ngelakuin orang gitu kira-kira? Pernah. Dalam terawangan saya ini dia pernah duel sama company 2, yang satu kena ini nih, yang satu kena ini. Ini jadi kita bisa praktekin teman-teman. Ini kejadiannya sekitar, kita minta izin. Salam. Ini pisau ini 500 tahun lah, udah ada ini. Allah alam nggak tahu. Ini udah ada golok 500 ini, 500 tahun yang lalu ini golok udah ada. Artinya berarti sekarang tahun 2002 berarti abad 15 ya. Nah, ini golok abad 15 ini udah ada. Berarti ini menurut sumber apa ya? Sesepuh lah. Versi batin lah ya. Versi batin ini udah ada. Ini udah tua ini. Oke, teman. Kita coba. Ini golok teman-teman yang ngegerakin yang ini, yang golok nih. Kayaknya enak dipakai main gitu. Mainnya enak nih kayaknya golok. Nah, ceritanya ini si Jawarin lagi begini nih. Ceritanya si Jawarin lagi begini nih. Ini istrinya. Ini lagi ngobrol deh. Nah, itu company datang dari sana dan dari sana. Langsung nodong senjata, dia begini langsung tuh, seret. Yang satu begini tuh. Nah, begitu. Gitu. Oh, berarti yang satu kena kaki ya? Yang satu kena gitu. tangan. Kena tangan. Tapi tetap itu istilahnya hanya sekedar apa namanya? Kilasan lah ya, mungkin kilasan. Ya, rekap ulang lah, kira-kira begitu. Ya Wallahualam. Tapi ini sumbernya dari istilahnya Khodam yang tahu 500 yang tahun yang lalu ini begini gitu ceritanya. Entah ini sumbernya dari jin,
Ya Allah Ya, alam. Allah alam kan. Ini nggak tahu ini sumbernya dari jin apa dari ini. Ini cerita begini itu ada dalam bisikan, datang dalam bisikan kuping saya. Intinya mah versi batin Nah, ya. versi batin lah begitu. Intinya ini ya terbilang pusaka sih sebetulnya. Terbilang pusaka. Oke, mungkin yang terakhir sebelum ditutup videonya, selain fungsi yang tadi ya, bentengan penjagaan, ada yang lain nggak kira-kira? Oke, kita buka lagi ya. Satu lagi ini turunan yang dikasih ke orang. Oh, Gitu. maksudnya gitu. Jadi yang megang tuh anak sampean, cucu sampean gitu. Nggak, jangan dikasih ke orang kalau turunan. Amanatnya gitu aja. Oh iya, siap. Oke, teman-teman, mungkin video pembukaannya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa sesuai harapan kita bersama. Dalam artian dari kami, mungkin channel kami nanti bisa berkembang, dan mungkin yang saya harapkan juga dari para teman-teman nanti juga ada hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil bersama lah intinya. Mungkin cukup sekian ya. Kami tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih